kita bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri semua dan bersuka cita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama
Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus segala dosa kita dan Tuhan Yesus telah menjadikan kita manusia yang baru sekarang. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau turut selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berikan kefokusan kami agar dapat mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh Kak Santi. Dalam nama-Mu kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kakak sangat berharap kita semua sehat-sehat ya adik-adik semuanya ya. Senang sekali Kak Santi sore hari ini bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun hanya lewat YouTube. Tentunya adik-adik yang ada di rumah sudah sangat rindu untuk kita berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama kakak-kakak Ero Kids yang lainnya di gereja. Tapi kita doain ya adik-adik, semoga COVID atau pandemi 19 ini cepat berlalu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini kakak akan bercerita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak ya peristiwa kematian Tuhan Yesus? Habis itu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti masih ingat kan? Nah, adik-adik, sesudah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Tidak semua orang Tuhan Yesus temui ya. Tuhan Yesus khusus menemui murid-muridnya. Untuk Tuhan Yesus memperlihatkan diri,
Tuhan Yesus sudah sangat rindu untuk bisa bertemu dengan murid-muridnya. Dan juga murid-muridnya tentu juga sangat merindukan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada Petrus, Thomas, dan yang lainnya. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus itu sudah mati. Yang ada di benaknya murid-murid itu Tuhan Yesus sudah disalib, sudah mati. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya, kira-kira reaksi dari murid-muridnya seperti apa ya adik-adik ya? Wow, ada yang kaget, ada yang ketakutan, ada yang sampai memasukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dia mau lihat benar gak sih ini tangan yang berlubang paku, yang sudah dipaku ini tangannya. Benar gak sih ini? Nah, itu yang lakukan itu Thomas ya adik-adik ya. Nah, buat kita, waktu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, semuanya kaget. Dan ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Karena aku sudah berkata kepadamu bahwa pada hari yang ketiga aku bangkit dari antara orang mati. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus pergi menemui murid-muridnya dan berpesan kepada mereka, nanti pada hari ke-40 sesudah aku bangkit dari antara orang mati, kalian berkumpul di Bukit Zaitun di dekat kota Yerusalem. Nah, tepat pada hari yang ke-40 di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi. Wah, kaget dong murid-muridnya. Tuhan Yesus mau pergi kemana lagi? Kan Tuhan Yesus itu baru bangkit, baru hidup. Kita baru ketemu sama Tuhan Yesus, baru sebentar aja kita ketemu. Kok Tuhan Yesus mau pergi lagi? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Karena tempat kita itu bukan dari bumi ini, tapi tempat kita nantinya itu di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tetap di Yerusalem. Karena nanti Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Jadi murid-murid dilarang meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Roh Kudus itu yang memberi kuasa, karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memberi penolong, memberi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Untuk Roh Kudus ini yang memberi kuasa kepada murid-murid, keberanian kepada murid-murid. Nah, yuk kita baca dulu ya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi adik-adik ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lanjut lagi ayat yang ke-9 ya adik-adik ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita lihat lagi di ayat yang ke-10 adik-adik. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, yaitu tetap di Yerusalem, tidak boleh kemana-mana sampai Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan pesan apa lagi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka? Pesan Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus sampaikan adalah di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, menjadi saksinya Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, Yerusalem itu berbicara tentang apa ya adik-adik? Berbicara tentang seisi rumah kita. Nah, contohnya ada papa, ada mama, ada adik, ada oma, atau ada mbak. Kita harus jadi saksi bagi mereka di dalam perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, seperti Tuhan Yesus yang sudah memberi teladan, yaitu mengasihi dengan tulus dan mengampuni. Yang kedua, jadi apalagi adik-adik? Menjadi saksi di seluruh Yudea. Yudea itu berbicara tentang orang-orang di seiman kita, di tengah-tengah seiman kita atau teman-teman gereja kita harus menjadi saksi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menghibur, tidak saling olok-olok. Yang ketiga, menjadi saksi bagi orang Samaria. Orang Samaria itu berbicara bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita jadi saksi bagi mereka. Kita menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang benar dan ajaib, Tuhan yang maha kasih dan maha pengampun. Dan kita bersaksi, berani menceritakan kepada mereka dalam melalui sikap hidup kita, dan juga kita menceritakan kepada semua orang yang kita temui, yaitu sampai ke ujung bumi. Kemana kita melangkah, kita harus menjadi saksi adik-adik di sana. Dan adik-adik semuanya, contohnya ini ya adik-adik ya, di YouTube kan nggak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri atau kemana. Adik-adik kan buat TikTok, buat IG, ada Facebook. Nah, ketika adik membuat konten atau membuat sesuatu atau membuat semacam cerita atau membuat foto, sebaiknya buatlah sesuatu yang bisa menjadi saksi bagi orang lain, sehingga orang yang melihat kita bisa berkesan dengan hidup adik-adik. Kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu pesan Tuhan Yesus, dan kita harus berani. Kita mau berdoa bagi mereka yang sudah menyakiti kita. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi walaupun kita sudah disakiti. Itulah pesan-pesan Tuhan Yesus kepada adik-adik, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Nah, adik-adik semua, pada hari yang ke-40 tadi ya, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya untuk berkumpul di mana adik-adik? Di Bukit Zaitun. Sesudah meninggalkan pesan-pesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus, reaksi dari murid-murid ketika Tuhan Yesus pelan dan terus naik. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke atas itu, murid-murid takjub, mereka tercengang, mereka melihat terus ke atas, mereka mencari
Dan tiba-tiba adik-adik, malaikat Tuhan datang. 2 malaikat datang di samping mereka dan berkata, "Kenapa kamu melihat terus ke atas? Tuhan Yesus itu sudah di surga. Nanti dia akan datang kembali sama seperti dia naik." Nah, pesan buat kita semua sore hari ini, kita tetap bersyukur, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih anugerah dan kebaikan-Mu, buat penyertaan perlindungan-Mu dan semua yang Tuhan buat bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami tahu itu semua berkat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya dan menyerahkan juga adik-adik semua dimanapun mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan kami saksi-Mu dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, glory haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, aktivitas kita sore hari ini adalah menghafal Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nanti adik-adik rekam dan kirim ke WA Ero Kids ya. Jangan lupa ya adik-adik ya. Kakak tunggu. Selamat sore semuanya. Dadah. Yesus koma